Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh hadir dalam rumah Tuhan dalam ibadah offline. Kita bersyukur pada Tuhan dalam keadaan baik kita semua. Kita akan masuk ke ibadah kita. Sebelum kita masuk ibadah, kita mau ambil saat teduh biar kita boleh arahkan pikiran hati kita hanya dalam hadirat Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Begitu besar kasih Allah kita, begitu besar anugerahnya, kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita, Yesus. Ya, hanya karena anugerahnya, hanya karena kasihnya, kita boleh ada hingga saat hari ini. Semuanya adalah karena kasihnya. Setelah kita tidak dapat membalas, selain kita berterima kasih atas berkat dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus.
Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Berterima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh besar ya Tuhan. Karena anugerah-Mu dan karena kasih-Mu dan karena rahmat-Mu ya Tuhan, kami boleh ada hari ini dengan keadaan baik. Kami boleh ada dalam rumah-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu Allah yang kudus. Inilah kami ya Tuhan, umat-umat-Mu. Kami sekali lagi mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan usaha kami, pendidikan anak-anak kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu Yesus di atas kayu salib yang telah menebus dosa kami semua. Itu adalah anugerah-Mu yang terbesar bagi kami. Ya Tuhan, kami manusia lemah. Kami tahu kami terkadang jatuh di dalam pencobaan, di dalam dosa ya Tuhan. Kami terkadang menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami tidak mengikuti jalan-Mu, tapi kami lebih memilih jalan kami sendiri ya Tuhan. Ampuni akan kesalahan kami, dosa kami ya Tuhan. Luruskanlah jalan kami, biar kami boleh mengikuti jalan-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Biar hari ini kami boleh diingatkan melalui firman-Mu yang boleh menegur kami, yang boleh menguatkan kami ya Tuhan. Dan juga kami mau menaikkan pujian, biar Engkau sungguh boleh senang akan segala pujian kami ya Tuhan. Engkau ada di tengah kami, bertata di atas segala pujian kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja sepanjang abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, saudara-saudari. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersuka cita ya hari ini karena kasih-Nya, karena Dia Yesus yang baik bagi kita. Setiap hari kita selalu diberkati Tuhan. Kalau baik, sangat baik. Dengan hati bersyukur masih hadirat Tuhan.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini akan dibawakan oleh Saudara Yosua Umar yang akan membawakan firman Tuhan. Kita bersyukur untuk namanya yang akan melayani. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau selalu bersyukur dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita, karena Dia selalu menyertai kita, menopang kita. Di dalam keadaan sulit, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada. Dia tetap menyertai kita. Kita boleh syukur selalu bagi penyertaan Tuhan. Selalu bersyukur.
bersyukur pada Tuhan karena segala kebaikannya. Walaupun dalam keadaan tidak baik, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Biarlah melalui pujian ini kita boleh nyatakan, ya Tuhan, kami mau tetap bersyukur untuk segala keadaan apapun. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Dengan apa aku membalas kasih-Mu? Hanya dengan bersyukur pada Tuhan. Dengan aku membalas kasih-Mu yang budi padarimu. Dengan aku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengar sedikit dari perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami bukakan telinga dan hati rohani kami, Tuhan. Tuhan juga tolong hamba-Mu ini biar sungguh-sungguh yang telah disiapkan, yang dibicarakan adalah suara Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi ini, amin. Amin. Sebelum memulai khotbah saya pada pagi hari ini, izinkan saya mengucapkan Hung Si Fa Choi, Sinyen Fa. Mohon maaf kalau nadanya agak-agak salah ya, Bapak Ibu sekalian, karena lidahnya lidah orang India, bukan lidah orang Chinese. Puji Tuhan, bersyukur. Kita harap tahun yang akan datang adalah tahun yang penuh berkat dan kemurahan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu, tema hari ini yang akan kita renungkan adalah selalu mengucap syukur. Sebelum masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita baca bersama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mari kita buka bersama Bapak Ibu sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara-saudara sekalian, surat Tesalonika ini diperkirakan sebagai surat Paulus yang paling awal. Diperkirakan ya Bapak Ibu sekalian, yang sampai hari ini kita temukan yang paling awal itu adalah surat Tesalonika. Nah, dalam Kisah Para Rasul 17 diceritakan sedikit tentang pelayanan Paulus di kota Tesalonika ini. Dan dia datang bersama dengan Silas ke kota Tesalonika, dan seperti biasa teknik pelayanan Paulus dan Silas itu adalah pergi ke rumah-rumah ibadah, entah itu ke kuil atau ke rumah ibadah orang Yahudi. Nah, waktu dia datang ke rumah ibadah orang Yahudi dengan gelarnya sebagai seorang Farisi, dia bisa memberitakan firman di sana. Dia di sana datang ke rumah ibadah orang Yahudi lalu bercerita tentang kedatangan, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan siapa itu Mesias. Nah, setelah pemberitaan itu, saudara-saudara sekalian, ada banyak orang Yahudi dan Yunani yang menerima pemberitaan ini. Tapi tidak sedikit juga
orang Yahudi yang menolak dan membenci Paulus dan Silas. Nah, saudara sekalian, para orang Yahudi ini sampai mengajak para petualang atau penjahat di zaman itu, ya namanya petualang, untuk mengacaukan kota itu dan menuduh orang-orang Kristen sebagai pembuat onar. Nah, tapi tuduhan yang pertama ini ternyata kurang berhasil, saudara sekalian. Jadi akhirnya mereka buat tuduhan lain. Mereka akhirnya pergi ke kaisar, lalu mereka bilang bahwa Paulus dan Silas memberitakan tentang seorang kaisar lain yang akan menggulingkan kaisar yang sekarang. Nah, karena hal ini akhirnya kaisar marah lalu menyiksa orang-orang Kristen. Sampai akhirnya Paulus dan Silas harus pergi dari kota Tesalonika. Nah, diperkirakan saudara-saudara sekalian, Paulus dan Silas ini hanya melayani selama 1 bulan di kota Tesalonika. Sangat singkat sekali 1 bulan. Padahal masih banyak firman Tuhan yang harus disampaikan, pengajaran-pengajaran tentang penggenapan nubuat di perjanjian lama yang harus diajarkan. Tapi Paulus harus pergi. Nah, saudara sekalian, jadi keadaan jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang baru. Orang-orang di Tesalonika, orang Kristen di Tesalonika ini adalah orang-orang Kristen baru. Nah, mereka belum tahu banyak tentang Injil, cara melayani, sikap dalam melayani, dan cara hidup orang Kristen. Nah, karena itulah akhirnya Paulus menuliskan surat Tesalonika yang pertama ini untuk jemaat di Tesalonika. Nah, karena itu isi surat Tesalonika ini banyak berbicara soal Injil, cara melayani, sikap dalam melayani, lalu cara hidup orang Kristen. Nah, bagian yang kita barusan baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ini adalah bagian mengenai cara hidup orang Kristen. Cara hidup orang Kristen. Nah, orang Kristen itu harus bersukacita, berdoa, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, ini yang mau Paulus ajarkan kepada jemaat di Tesalonika, bahwa orang Kristen harus selalu bersukacita, berdoa, dan selalu bersyukur. Nah, hari ini kita akan berfokus di poin yang ketiga, yaitu selalu mengucap syukur dalam segala. Selalu mengucap syukur dalam segala. Nah, saudara-saudara, hidup ini heaven. Hidup ini seperti asap. Masih ingat gak, saudara sekalian, khotbah saya dari mengkhotbah waktu itu ya. Pengkhotbah berkata hidup ini heaven. Heaven itu bahasa Ibrani, artinya asap atau uap. Kalau di LAI diterjemahkan sia-sia, hidup ini sia-sia. Padahal hidup ini gak sia-sia. Sebenarnya arti heaven itu adalah asap atau uap. Nah, apa sih yang pengkhotbah mau katakan dengan mengatakan bahwa hidup ini adalah asap? Nah, saudara sekalian, hidup ini itu tidak bisa dikontrol, sama seperti asap. Asap waktu kita lihat bentuknya bagus, terus kita mau raih, tiba-tiba dia lolos lewat jari kita. Dia menghilang. Asap bisa muncul suka dia, menghilang suka dia. Uap pun demikian, saudara-saudara. Jadi pengkhotbah itu mau bilang maksudnya hidup itu tidak bisa kita kontrol. Hidup itu bisa kita lihat, kita bisa rasakan, tapi segala sesuatu yang ada di sekitar kita tidak bisa kita kontrol. Jumlah orang yang terkena corona tidak bisa kita kontrol. Pekerjaan yang kita kerjakan hari ini, entah apa yang terjadi di depan, kita tidak bisa kontrol. Nah, tapi walaupun apa yang terjadi di sekitar kita tidak bisa kita kontrol, saudara sekalian, tapi respon kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bisa kita kontrol. Bisa kita kontrol. Kita bisa memilih untuk bersungut-sungut karena segala hal yang terjadi di sekitar kita, atau kita bisa memilih untuk bersyukur karena segala hal yang terjadi di dalam kita, dalam hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, Billy Graham dalam salah satu khotbahnya mengatakan bahwa tak ada satupun yang dapat lebih cepat membuat kita menjadi orang yang pahit hati, mementingkan diri sendiri, dan tidak puas selain hati yang tidak bersyukur. Selain hati yang tidak bersyukur. Dan tidak ada yang lebih sanggup memulihkan kepuasan dan sukacita akan keselamatan kita selain roh yang tulus untuk mengucap syukur. Nah, saudara-saudara, saat kita memilih untuk bersungut, berarti kita memilih untuk berfokus pada hal yang tidak kita miliki. Kita berfokus melihat ke atas, membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Akhirnya kita jadi orang yang pahit hati dan mementingkan diri sendiri, karena kita fokusnya kepada hal-hal yang kita nggak punya. Akhirnya kita genggam harta kita genggam erat kepunyaan kita, dan kita nggak mau kasih ke orang lain. Kita jadi pahit hati dan kita mementingkan diri kita sendiri, karena aku kurang. Padahal, saudara sekalian, hidup ini bukan untuk berlomba-lomba dengan orang lain. Hidup ini bukan untuk berlomba-lomba dengan orang lain.
Tuhan. Kita punya waktunya sendiri. Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing waktu yang berbeda-beda. Mungkin hari ini kamu belum bisa dapat kerja, mungkin hari ini kamu belum sukses, mungkin hari ini kamu belum punya pasangan hidup, mungkin hari ini kamu belum punya mobil, belum punya rumah. Tapi percayalah, orang yang sungguh-sungguh bekerja, orang yang sungguh takut Tuhan, pasti ada waktunya Tuhan sendiri. Nah, jadi hidup ini bukan untuk berlomba-lomba, karena itu nggak perlu bersungut-sungut. Nah, saudara sekalian, saat kita memilih untuk bersyukur, sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, kita itu berfokus pada hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berfokus pada apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, akhirnya kalau kita berfokus pada apa yang kita miliki, pada apa yang Tuhan berikan kepada kita, pasti kita jadi orang yang rajin memberi, orang yang jadi berkat, orang yang melihat hidup secara positif. Karena kita merasa yang Tuhan berikan sudah cukup. Kenapa aku nggak berikan kepada orang lain? Gitu, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, pada tahun 1978 ada seorang muda bernama Henry Smith. Nah, dia ini adalah seorang hamba Tuhan yang baru saja lulus dari seminar. Nah, ternyata saudara-saudara sekalian, setelah lulus dia mengalami satu penyakit pada matanya. Nah, penyakit ini biasanya dialami oleh orang tua, penurunan kinerja organ-organ tubuh ya, degeneratif. Nah, dia pas kena di mata. Jadi sistem kerja matanya itu berkurang sampai akhirnya dia buta. Saudara-saudara, dia buta. Nah, karena dia baru lulus terus kena penyakit ini buta, terus dia coba lamar ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C, ke yayasan C. Gak ada satupun gereja yang mau terima dia jadi hamba Tuhan. Akhirnya dia nganggur. Nah, di tengah pergumulan yang sedemikian hebat, di tengah penyakitnya, di tengah kesusahannya, kemiskinannya, dia mendengar pendeta berkhotbah di gerejanya dari 2 Korintus 8 ayat 9. Pendeta ini Paulus di surat Korintus berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Nah, saudara sekalian, setelah mendengar ini, dia memutuskan untuk bersyukur. Henry Smith memutuskan untuk bersyukur. Dia percaya bahwa pergumulannya ini akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak. Nah, akhirnya saudara-saudara sekalian, dia mulai menuliskan satu lagu yang berisi tentang ucapan syukur. Dia mulai menulis lagu yang berisi tentang pengucapan syukur. Nah, Henry tahu artinya miskin dan lemah, tapi dalam keadaan ini dia menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Dia menuliskan lagu ini lalu dia bersyukur. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau orang zaman dulu itu penyanyi-penyanyi rohani zaman dulu ya saudara-saudara di daerah barat sana, supaya lagunya orang-orang tahu, mereka itu keliling dari satu gereja ke gereja lain terus nyanyi. Di gereja A dia nyanyi terus dikasih persembahan kasih, di gereja B nyanyi dikasih persembahan kasih. Jadi Henry Smith itu hidup dari persembahan kasih ini, saudara-saudara. Dia nyanyi ke gereja A ke gereja B. Nah, sampai akhirnya satu kali saudara sekalian ada seorang tentara Eropa yang datang ke Amerika. Dia dengar lagu ini, lalu dia bawa lagu ini ke Eropa. Setelah dia bawa lagu ini ke Eropa, lagu ini menyebar di seluruh Eropa sampai ke Inggris. Di daerah barat lagu ini terkenal, saudara sekalian. Sampai akhirnya saudara sekalian, karena lagu ini sudah terkenal, Don Moon, penyanyi lagu yang masih kita kenal sampai hari ini, dia adopsi lagu ini lalu dia buat album. Akhirnya lagu ini terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia. Bahkan lagu ini saudara sekalian jadi salah satu lagu kontemporer yang paling disukai di dunia. Kira-kira tahu nggak lagunya apa saudara sekalian? Lagunya adalah lagu Give Thanks. Give Thanks with a grateful heart. Itu lagu itu muncul dari seorang buta yang mengalami sedemikian hebat terbentuk. Dia katakan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, Paulus berkali-kali dalam berbagai surat kepada berbagai jemaat mendorong jemaatnya untuk mengucap syukur dalam keadaan apapun. Termasuk jemaat Tesalonika yang pada saat itu selalu disudutkan, diperlakukan tidak adil dan dibedakan dari orang-orang yang hidup di kota itu. Nah, Paulus katakan sebagai orang Kristen, kamu harus tetap mengucap syukur dalam keadaan yang demikian. Kamu harus tetap mengucap syukur dalam keadaan yang demikian. Karena itu adalah cara hidup orang Kristen. Orang Kristen ditekan sedemikian rupa, makin kuat ditekan, makin banyak mengucap syukur.
Nah, saudara sekalian, lalu kenapa sih? Apa sih yang harus kita syukuri? Kenapa dasarnya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Yaitu gaya hidup orang Kristen. Tapi kenapa? Nah, yang pertama, saudara sekalian, kenapa orang Kristen harus bersyukur? Karena bersyukur itu adalah bukti dari iman kita. Bukti dari iman kita. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau kita perhatikan, nabi, rasul, orang-orang yang diurapi Tuhan, mereka hidupnya dalam ucapan syukur. Mereka hidupnya dalam ucapan syukur. Bahkan dalam tekanan sedemikian hebat, mereka bersyukur. Nah, kita ambil contoh perjanjian baru aja ya, saudara sekalian. Tuhan Yesus sebelum melakukan segala sesuatu selalu bersyukur. Bahkan sebelum Bapa melakukan mukjizat, Bapa menunjukkan kuasanya, Tuhan Yesus sudah bersyukur Tuhan. Contohnya 5 roti dan 2 ikan. Sebelum bisa dipecah jadi banyak, Tuhan Yesus bersyukur dulu. Sebelum membangkitkan Lazarus, sebelum Lazarus bangkit, Tuhan Yesus sudah bersyukur dulu. Saudara sekalian. Lalu contoh lain, Petrus waktu di penjara sebelum malaikat gempa ya, ada gempa lalu malaikat datang membebaskan mereka, si Petrus ini sudah bersyukur duluan. Dia mengucap syukur, memuji-muji Tuhan. Lalu contoh lain, saudara sekalian, Paulus dalam keadaan yang sedemikian rupa di penjara dan dalam penderitaan yang sedemikian rupa, dia bersyukur. Walaupun akhirnya dia mati dalam keadaan yang dia bersyukur. Dia selalu bersyukur. Nah, ini adalah cara hidup orang Kristen. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua orang Kristen hidupnya selalu mengucap syukur. Nah, kenapa, saudara sekalian? Karena orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, pasti akan mengucap syukur. Karena orang yang beriman, orang yang percaya Tuhan itu ada, tahu bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Tahu ada harapan di dalam Tuhan. Apapun yang dialami tidak lepas dari kendali Tuhan. Bahkan ketika manusia merencanakan hal yang buruk, Tuhan sedang merencanakan hal yang baik bagi siapa yang masih Tuhan. Ketika keadaan tidak baik, orang beriman bisa melihat dengan imannya bahwa Tuhan sedang menyiapkan hal yang baik di depan nanti. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi, saudara sekalian, orang yang mengucap syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu eksis. Nah, kebalikannya, kalau orang yang tidak mengucap syukur, berarti dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Sama seperti orang ateis. Orang ateis, kalau dia bersungut-sungut tidak mengucap syukur, nggak apa-apa, karena dia nggak percaya ada harapan, nggak ada Tuhan. Gitu, dia nggak apa-apa, nggak masalah buat dia. Tapi kita orang yang percaya Tuhan, harusnya kita mengucap syukur. Karena kita percaya Tuhan itu ada, Tuhan berdaulat atas hidup kita, atas hal yang terjadi dalam hidup kita, dan dia bisa melakukan sesuatu di hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, Billy Graham dalam khotbah yang sama, dia mengatakan bahwa tidak mengucap syukur adalah dosa. Sama halnya dengan berbohong, mencuri, bertindak amoral, dan melakukan dosa-dosa lain yang disebutkan kita. Mengapa, saudara sekalian? Karena itu kan, dengan tidak mengucap syukur, berarti kita menyangkal keberadaan Tuhan. Kita menyangkal eksistensi Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi sebagai orang yang beriman, kita harus selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Karena itu gaya hidup orang yang percaya pada Tuhan. Lalu, apalagi hal yang harus kita syukuri? Nah, poin kedua, saudara sekalian, kenapa kita harus bersyukur? Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur adalah karena kita memiliki kasih Tuhan yang tak bersyarat. Kita memiliki kasih Tuhan yang tak bersyarat. Nah, saudara sekalian, tidak ada hal yang lebih besar, yang lebih baik daripada kasih Tuhan yang tak bersyarat. Kasih adalah hal yang membuat segala hal terasa lebih baik. Gak apa-apa gak ada banyak nasi di rumah, gak ada banyak daging di rumah, gak punya banyak uang, gak punya banyak harta di rumah, tapi punya kasih mama. Itu jauh lebih baik daripada harta dan makanan. Gak apa-apa hidup susah, tapi ada mama papa, ada kasih mama papa, ada kasih antara saudara. Itu jauh lebih baik. Gak apa-apa punya kerjaan yang kurang baik, tapi ada kasih antara teman, ada persahabatan. Itu jauh lebih baik. Banyak orang sekarang cari kerja, kalau di sini lebih nyaman, aku lebih pilih tempat yang nyaman daripada yang gaji lebih besar. Karena apa? Karena ada kasih. Karena ada kasih. Jadi kasih itu membuat segala hal yang gak baik terasa lebih baik. Karena itu kita sebagai orang Kristen percaya pada kasih Tuhan, harusnya selalu bersyukur. Karena dalam keadaan buruk pun kita bisa merasakan kasih Tuhan. Berbeda dengan orang yang gak kenal kasih Tuhan. Mereka dalam keadaan buruk, mereka gak ada harapan. Tapi kita, orang percaya Tuhan dalam keadaan buruk, kita bisa merasakan ketenangan di hati kita karena kasih Tuhan yang konsisten dan tidak berhenti.
Nah, orang-orang Kristen sepanjang abad selalu dikuatkan untuk bersyukur karena kasih Tuhan bagi mereka. Dalam segala kelemahan dan kekurangan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Dalam setiap kesulitan dan penderitaan, Tuhan ada bersama kita. Dia mengasihi kita seperti seekor induk ayam mengasihi anak. Dia melindungi kita di balik saya. Nah, saudara sekalian, saya tinggal dari kecil di Jakarta, jadi nggak pernah lihat ayam nyembunyiin anaknya di balik saya. Nah, di sini ada nggak yang nggak pernah lihat? Nah, habis ini searching gitu. Induk ayam, dia melindungi anaknya, itu lucu sekali Bapak Ibu sekalian. Itu lucu sekali. Jadi dia taruh anaknya di balik sayapnya, dan jadi terus anaknya ngintip kepalanya lewat sayap ini. Kalau nggak dia sembunyi di bawah kolong kaki. Nah, seperti itu Tuhan kita. Dia melindungi kita dengan sayap. Nah, kalau anak ayam aja merasa aman bersama dengan induknya, harusnya lebih lagi kita yang dilindungi oleh sayap Tuhan. Harusnya kita merasa lebih aman lagi karena kita dijamin oleh kasih Tuhan yang tidak berubah, yang tidak bersyarat. Nah, saudara sekalian, Tuhan melindungi kita di balik sayap. Kasih yang membawa kita kepada keselamatan, ini adalah hal yang harus kita syukuri setiap hari. Nah, kesadaran akan kasih inilah juga yang membuat Henry Smith dikuatkan. Henry Smith pencipta lagu itu dikuatkan karena kasih. Karena tadi dalam 2 Korintus Paulus berkata, Tuhan sudah menjadi miskin supaya kamu kaya, Tuhan mati supaya kamu hidup. Nah, Henry Smith dikuatkan oleh kasih Tuhan. Dia buta, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tapi karena kasih Tuhan, dengan rela dia menulis lagu ini lalu berkeliling dari satu gereja ke gereja lain untuk mengucap syukur pada Tuhan melalui lagu. Setiap kali menyanyikan lagu ini, dia bukan mengucap syukur karena uang, pekerjaan, jabatan, ataupun gelar yang dia punya. Karena dia nggak punya semua itu. Dia bersyukur karena kasih Tuhan yang sudah mau mati untuknya. Dengan iman dia berkata, sekarang orang buta bisa melihat melalui mata Tuhan. Orang lumpuh bisa berjalan di dalam Tuhan. Orang miskin jadi kaya karena Tuhan, dan orang sakit akan Tuhan sembuhkan dan sembuhkan. Inilah yang menguatkan Henry Smith sampai akhirnya lagunya menjadi berkat sepanjang masa. Dari tahun itu sampai tahun ini. Dari berbagai kalangan gereja menyanyikan lagu. Banyak orang susah akhirnya bisa bersyukur bersama dengan Henry Smith. Nah, saudara sekalian, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi siang hari ini, mari kita buka lagi sekali lagi Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kita baca bergantian ya, saudara-saudara. Sekarang saya akan mengambil, lalu 18 saudara-saudara sekalian, lalu ayat 19 kita bersama-sama. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kita baca bersama-sama. 3 saya dulu ya, 17 ya. Habakuk 3 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sama-sama. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di. Nah, saudara sekalian, Habakuk pada saat itu hidup di tengah pembuahan. Dia dijajah oleh kerajaan Babel. Tapi dia bisa bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dia bisa bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dengan iman dia melihat bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu untuk bangsa. Demikian juga Paulus, demikian juga Petrus, demikian juga dengan Tuhan Yesus dan para nabi-nabi di Perjanjian. Nah, saudara sekalian, apapun yang hari ini engkau alami, yuk kita sama-sama bersyukur karena kasih Tuhan dalam hidup. Karena Tuhan yang rela menjadi miskin supaya kita kaya, menjadi hina supaya kita bisa mulia, sakit, menderita dan mati supaya kita bisa hidup. Nah, karena itu mari kita bersama-sama mengucap syukur. Setelah dari sini, kalau kita mengalami kesusahan, kita masih mengalami kesusahan, kita sama-sama bersyukur bersama orang Kristen sepanjang zaman. Kita mengucap syukur bersama dengan Henry Smith yang begitu menderita di waktu itu, tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari kita tundukkan kepala kita, saudara-saudara. Kita tundukkan kepala kita.
Kita ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita ingat pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan bagi kita. Mari kita bersyukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun keadaan hari ini masih sulit, keadaan hari ini kami belum bisa melihat titik cahaya di depan. Tapi dengan iman kami mau katakan bahwa Tuhan, Engkau baik, Engkau akan melakukan sesuatu bagi kami. Karena itu kami mau bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menyanyikan lagu yang telah Yesus menciptakan dengan semangat yang sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala hal yang terjadi. Kami tahu kami tidak bisa mengontrol hal di luar kami yang terjadi, entah itu pekerjaan kami, keluarga kami, karir ekonomi kami, hubungan kami dengan orang-orang sekitar kami. Kami tidak bisa mengontrol itu semua Tuhan, tapi kami mau mengontrol diri kami dan kami mau bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu Kau ada, Kau berdaulat atas hidup kami dan Kau akan melakukan sesuatu untuk hidup kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib, bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak berubah walaupun keadaan sekitar kami berubah. Tuhan, biarlah setelah pulang dari tempat ini Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan atas hal-hal yang terjadi. Tuhan, ini anak-anak Tuhan, kami datang kepadamu, kami berkomitmen untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Biar kiranya benih yang ditabur hari ini bisa bertumbuh subur dalam hati setiap kami masing-masing. Untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Memang di dalam keadaan senang kita mudah untuk bersyukur, di dalam keadaan sulit kita malah sulit untuk bersyukur. Justru disitulah
Kita boleh diajar di dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur pada Tuhan. Di dalam keadaan susah kita lebih gampang untuk berdoa, di dalam keadaan senang kita lupa untuk berdoa. Kita juga diajar untuk dapat berdoa dalam keadaan apapun. Kita akan memberikan persembahan hari ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan telah memberi lebih pada kita. Kita memberi untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita meresponi dengan satu lagu, sebab Tuhan yang menjaga hidupku. Berilah yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia sudah memberi yang terbaik lebih dahulu. Mari saudara kita tunduk kepala masuk dalam doa. Mari sebelum kita menaikkan doa syukur, nanti yang akan doa syukur persembahan, nanti tolong saudara Robi yang memimpinnya. Mari saudara kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kita berdoa terus untuk wabah pandemi COVID-19 di tengah-tengah kehidupan kita, bangsa kita. Kita juga berdoa untuk vaksin nasional. Kita mohon berkat Tuhan supaya vaksin ini boleh berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita. Doakan juga untuk keluarga kita akan menerima vaksin, dan Tuhan memberkati kita. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita, jemaat yang hari ini mereka sakit, yang lemah tubuh, dan Tuhan juga menolong menjamah mereka. Mari kita berdoa bersama-sama juga untuk majelis baru. Ya, para calon ada 6 saudara-saudari kita calon majelis baru untuk periode yang
2021 sampai 2023 yang akan ditentukan pada bulan depan, minggu yang kedua. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau sehati berdoa Tuhan di tengah bangsa kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan akan belas kasihan kemurahan Tuhan yang menolong ya Tuhan. Biarlah boleh semakin meredah dan boleh berakhir daripada pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan, sesuai waktu kehendak-Mu Tuhan, Kau boleh nyatakan kepada kami, bahkan juga kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia ya Tuhan, di dalam masa pandemi ini. Kami mau berdoa Tuhan, program pemerintah di dalam vaksin COVID-19, baik yang sudah berjalan dan yang akan berjalan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkat-Mu, sehingga boleh bermanfaat bagi mereka yang sudah menerima dan yang akan menerima. Kami serahkan juga keluarga kami masing-masing Tuhan, nanti akan menerima akan vaksin. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Biarlah vaksin yang kami terima juga boleh memberikan manfaat efektif di dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan perlindungan pemeliharaan hanya daripada-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Malah pada saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan juga di tengah jemaat kami ya Tuhan, mereka yang sakit lemah tubuh saat ini Tuhan, kiranya tangan kuasa Tuhan yang menolong, menjamah, menyembuhkan dari sakit penyakit mereka. Berikan kekuatan iman untuk senantiasa bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan bagi mereka saat ini Tuhan, di dalam kelemahan tubuh sakit penyakit mereka. Kami mau berdoa, menyerahkan bersyukur juga untuk para calon majelis baru untuk periode 21-23. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka juga Tuhan berikan karunia, Tuhan pakai mereka boleh melayani Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga untuk peneguhan majelis pada bulan depan. Kiranya Tuhan yang memberkati, juga memakai sinode yang akan melakukan peneguhan ini. Kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan akan doa syafaat kami ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang mendengar, menjawab sesuai waktu dan kehendak-Mu. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu Tuhan ke depan, ialah di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa, Tuhan yang terus memberkati, memakai ya Tuhan, gereja-Mu ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan juga pada pagi hari ini, untuk kami boleh datang beribadah di rumah-Mu, dan juga di tengah-tengah jemaat ya Tuhan yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Ya. Kau ajak kami untuk tetap bersyukur Ya. di dalam keadaan apapun. Kami tahu di dalam kondisi pandemi ini kadang sulit, Engkau tetap ada di dalam kehidupan kami, menyertai kami. Ya. Kami bersyukur bahwa Engkau masih memberkati kami dengan usaha pekerjaan kami Tuhan. Ya. Dan inilah anak-anak-Mu ya Tuhan telah memberi persembahan. Kiranya ini menjadi ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Tidak
seberapa ya Tuhan, tapi kami dengan hati kami mau memberi di tengah kesulitan kami ya Tuhan. Kami percaya Kau memberkati kami, anak-anak kami, usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, terimalah persembahan kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita mengakhiri ibadat kita menaikkan pujian doxologi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai, melindungi, memberkati saudara-saudara sekalian di tengah keluarga saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, doa teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati. Saudara, ada satu pengumuman yang saya ingin sampaikan. Kita bersyukur Tuhan memimpin ya di dalam kemajelisan ini, di mana pada sampai Februari akhir ini berakhir kemajelisan yang lama ya, dan di warta sudah ada nama-nama calon ya untuk kemajelisan yang baru. Kiranya jemaat mendukung dalam doa, dan apabila ada di tengah jemaat yang keberatan atas nama-nama calon majelis, bisa mengajukan surat ke majelis atau ke gereja secara tertulis ya. Dan selama 3 minggu berturut-turut nama-nama calon ini diwartakan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Kiranya mendukung dalam doa, dan peneguhan akan dilakukan oleh sinode pada tanggal 14 Maret 2021 ya, kemajelisan kita periode 2021 sampai 2023 ya. Kiranya Tuhan yang terus memimpin gerejanya dan memberkati, yang memakai gerejanya di hari-hari yang ke depan ya, sehingga boleh banyak orang yang boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sekian pengumuman, dan juga untuk wartanya Bapak Ibu boleh ambil nanti di depan ya, warta gereja yang sudah disediakan. Terima kasih.